Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Penciptaan Iklim Kelas. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua rumusan masalah yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu pengertian iklim kelas, dan yang kedua pentingnya penciptaan iklim kelas. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan paparkan rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian iklim kelas. Iklim kelas. Iklim kelas di sini terdiri dari dua kata, yaitu iklim dengan kelas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa iklim merupakan keadaan hawa, suhu, kelembapan, sinar matahari pada suatu daerah tertentu dalam jangka yang waktu agak lama. Iklim juga dapat didefinisikan seperti perasaan, suasana, sifat, dan lingkungan. Sedangkan kelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kelas merupakan ruang tempat belajar di sekolah. Jadi, dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa iklim kelas merupakan suasana dalam proses belajar mengajar yang terjadi di dalam suatu kelas. Nah, sedangkan pengertian iklim kelas menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Bloom mendefinisikan iklim sebagai pengaruh, kondisi, rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dalam konteks ini, iklim didefinisikan untuk mempengaruhi suasana tersebut. Nah, para ahli yang kedua yaitu Hoy dan Force menjelaskan bahwa iklim kelas merupakan organisasi sosial informal dan aktivitas guru yang secara spontan mempengaruhi tingkah laku siswa atau peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar, bukan hanya materinya yang difokuskan atau siapa yang menyampaikan materi tersebut, akan tetapi bagaimana cara menyampaikan materi tersebut, dan juga bagaimana cara guru untuk menciptakan atau membentuk lingkungan yang kondusif atau iklim kelas yang baik, karena iklim kelas sangat berpengaruh pada keberhasilan proses pembelajaran siswa. Iklim kelas merupakan lingkungan kelas atau suasana kelas yang ada di sekolah yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Iklim kelas juga terjadi karena adanya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kami simpulkan bahwa iklim kelas merupakan aktivitas atau interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa di dalam suatu kelas yang mampu menciptakan atau membangun lingkungan atau suasana di dalam suatu kelas. Baik, itulah tadi rumusan masalah pertama. Selanjutnya rumusan masalah kedua akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu pentingnya penciptaan iklim kelas. Iklim kelas yang baik berdampak positif pada pencapaian hasil akademik siswa maupun non-akademik siswa. Dampak positif iklim kelas pada pencapaian hasil non-akademik siswa yaitu pembentukan konsep diri, keyakinan, dan aspirasi. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan partisipasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam mengatur kegiatan pembelajaran. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam Audio proses Jungle. pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga memotivasi Jungle. siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran.
Sumiati yang mengemukakan tujuan penciptaan iklim kelas yang kondusif, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Dan yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas.